Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Habis dipermalukan 0-6 oleh Jepang, begini rencana mengejutkan Patrick Kluivert untuk Timnas Indonesia. Erick Thohir ngamuk halus usai Indonesia dibantai Jepang 0-6. Langsung umumkan janji besar untuk Timnas di babak selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Kekalahan memalukan dari Jepang dengan skor telak 0-6 tampaknya bukan akhir dari perjalanan, melainkan titik balik yang telah dipersiapkan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Meski dihantam habis-habisan di laga terakhir grup C, Kluivert justru muncul dengan sikap tegas dan tenang, menyatakan bahwa skuad Garuda akan segera bersiap menghadapi tantangan jauh lebih berat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, meski dihajar Jepang tanpa ampun pada Selasa 10 Juni 2025, Indonesia tetap lolos ke babak keempat. Secara matematis, kekalahan itu memang tak mengubah nasib skuad Merah Putih yang sudah mengunci tiket lebih awal. Namun secara mental dan teknis, laga kontra Samurai Biru itu memberi banyak pelajaran pahit, terutama bagi sang pelatih yang baru saja menjalani kekalahan terburuk sejak menangani Timnas Indonesia awal tahun ini. Babak keempat, seperti yang saya katakan, kami harus belajar dari kekalahan besar ini. Kami sangat kecewa tentu saja, ujar Kluivert dengan nada serius pasca pertandingan. Bagi Kluivert, laga kontra Jepang adalah cermin yang menunjukkan realita kualitas dan konsistensi yang masih perlu ditingkatkan. Ia menyadari bahwa babak keempat nanti akan mempertemukan Indonesia dengan lawan-lawan yang jauh lebih tangguh. Negara-negara seperti Iran, Arab Saudi kemungkinan besar akan menjadi batu ujian berikutnya bagi skuad Garuda. Namun, Kluivert tidak ingin berlama-lama tenggelam dalam kekalahan. Ia menegaskan bahwa tim pelatih akan langsung menganalisa pertandingan kontra Jepang. Semua lini akan dievaluasi secara menyeluruh, dari pertahanan yang jebol 6 kali, hingga lini serang yang nyaris tanpa ancaman berarti. Bagi Kluivert, yang terpenting saat ini adalah bagaimana pemain bangkit dan bersiap menyongsong fase yang lebih menantang. Kami harus bersiap untuk babak keempat. Yang paling penting adalah melihat kembali setelah pertandingan ini, belajar dari pertandingan ini, dan menatap ke depan untuk siapa lawan kami selanjutnya, tegas ex-striker legendaris Belanda itu. Rencana Kluivert untuk putaran keempat pun sudah mulai dibentuk. Meski belum mengungkap detail spesifik, ia memastikan bahwa akan ada evaluasi total terhadap pendekatan permainan, pola taktik, serta kesiapan fisik dan mental pemain. Pasalnya, tidak ada ruang untuk kesalahan di babak keempat nanti, sebuah fase krusial yang akan menentukan siapa yang benar-benar pantas tampil di panggung Piala Dunia 2026. Yang menarik, Kluivert menyebut bahwa lawan-lawan Indonesia berikutnya akan jauh lebih tangguh. Ia menyebut banyak negara besar Asia yang kini sedang berebut satu dari sedikit tiket tersisa menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap peserta di babak keempat sangat kuat. Mereka memiliki banyak negara besar yang ingin pergi ke Piala Dunia seperti kami. Jadi akan sangat menarik untuk melihat tim-tim apa saja yang akan berlaga di babak keempat, ucapnya. Kluivert pun meminta anak-anak asuhnya untuk tak tenggelam dalam rasa malu, tapi menjadikan kekalahan ini sebagai bahan bakar semangat untuk memperbaiki diri. Ia ingin para pemain punya mental baja, bisa belajar dari kekalahan, dan tidak menyerah hanya karena dihajar telak oleh raksasa Asia seperti Jepang. Apalagi, publik tanah air kini sudah mulai menggantungkan harapan besar kepada Timnas. Lolos ke putaran keempat adalah sejarah. Namun harapan itu tak cukup hanya dengan semangat. Dibutuhkan strategi cerdas, pembenahan serius, dan persiapan matang untuk bisa menembus mimpi bermain di Piala Dunia pertama kali sepanjang sejarah Indonesia. Langkah ke depan sudah ditentukan. Babak keempat akan digelar pada bulan Oktober mendatang. Artinya, Patrick Kluivert dan jajaran pelatih punya waktu beberapa bulan untuk membenahi banyak aspek. Mulai dari memperbaiki sistem permainan, meningkatkan daya tahan fisik, hingga mematangkan strategi menghadapi tim-tim papan atas Asia. Tak menutup kemungkinan, akan ada wajah baru dalam skuad, termasuk pemain-pemain naturalisasi tambahan yang sedang dalam radar PSSI. Kluivert dikenal terbuka dengan talenta diaspora dan tak ragu memberikan kepercayaan selama sang pemain bisa memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Publik Indonesia kini hanya bisa berharap bahwa kekalahan dari Jepang menjadi momen bangkitnya Timnas, bukan awal dari kejatuhan. Karena jika dikelola dengan benar, kekalahan 0-6 itu bisa menjadi cambuk paling efektif untuk menyusun ulang ambisi
mengevaluasi kekurangan, dan kembali melangkah dengan kekuatan yang lebih besar. Satu hal yang pasti, perjuangan belum selesai. Dan seperti kata Kluivert, kami harus belajar, kami harus bangkit, dan kami akan kembali lebih siap. Erick Thohir ngamuk halus usai Indonesia dibantai Jepang 0-6. Langsung umumkan janji besar untuk timnas di babak selanjutnya. Erick Thohir akhirnya buka suara usai timnas Indonesia dihajar habis-habisan oleh Jepang dengan skor telak 0-6. Kekalahan tersebut menjadi luka yang menyakitkan bagi para pecinta sepak bola tanah air. Namun di balik kekalahan memalukan itu, Ketua Umum PSSI tak tinggal diam. Lewat unggahan di media sosial, Erick langsung memberikan reaksi sekaligus janji besar yang membuat publik kembali berharap. Dalam unggahannya, Erick tampak menahan kekecewaan. Tak ada kata keras, tak ada umpatan, tapi pesannya jelas, Indonesia harus bangkit, dan akan ada persiapan besar-besaran menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini menandakan bahwa PSSI, di bawah kepemimpinannya, tidak akan membiarkan kekalahan ini berlalu tanpa evaluasi total. Terima kasih seluruh supporter yang sudah datang dan mendukung timnas Indonesia di Osaka, Jepang maupun di tanah air. Tulis Erick dalam unggahan yang bernada apresiatif namun penuh pesan tersembunyi. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi mengandung makna dalam. Ia tahu, dukungan supporter adalah fondasi semangat tim, bahkan di tengah badai kekalahan. Namun yang paling ditunggu adalah kalimat berikutnya. Sebuah janji yang kini menjadi harapan baru bagi publik sepak bola nasional. Kita persiapkan tim agar bisa lebih baik untuk babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, ucap Erick. Sebuah pernyataan tegas bahwa PSSI akan bergerak cepat, dan timnas akan disiapkan lebih matang menghadapi fase penentuan. Kekalahan 0-6 dari Jepang memang mencoreng, apalagi itu terjadi di laga terakhir grup C. Dengan status sebagai salah satu negara kuat di Asia, Jepang memang lawan yang sulit, tapi skor telak ini jelas menjadi alarm keras bagi kualitas pertahanan dan kesiapan mental para pemain Indonesia. Laga itu sendiri menjadi saksi superioritas Jepang yang tak terbendung. Gol demi gol mengalir dari kaki pemain-pemain bintang seperti Daichi Kamada yang mencetak 2 gol, Takefusa Kubo yang menambah 1, serta torehan dari Ryoya Morishita, Shuto Machino, dan Mao Hosoya. Tidak ada ruang bernapas bagi Garuda, bahkan serangan balasan pun hampir tak berarti. Meski begitu, publik tidak perlu panik, karena dari segi posisi, Indonesia tetap berhasil lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian bersejarah yang belum pernah diraih sebelumnya. Tapi seperti yang diisyaratkan Erick Thohir, ini baru permulaan dari ujian yang lebih berat. Di babak keempat nanti, skemanya makin menantang. 6 tim akan berlaga, terbagi ke dalam 2 grup. Setiap grup akan diisi oleh 3 tim terbaik dari peringkat ketiga dan keempat babak sebelumnya. Artinya, Indonesia akan bertarung dengan negara-negara yang juga memiliki ambisi besar untuk menembus Piala Dunia. Juara grup dari babak ini akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat kedua harus melalui ujian tambahan di babak kelima. Pemenang babak 5 baru berhak melaju ke playoff antar konfederasi, dan jika menang lagi, barulah tiket menuju Piala Dunia resmi berada di tangan. Jalan panjang itu bukan hanya soal strategi dan teknik, tapi juga soal visi dan persiapan jangka panjang. Dan disinilah janji Erick Thohir menjadi sangat penting. Ia tahu betul bahwa tantangan terbesar bukan sekadar di lapangan, melainkan di balik layar. Bagaimana mempersiapkan pemain yang lebih siap secara fisik, mental, dan taktik. Langkah konkret sudah mulai dipikirkan. Evaluasi terhadap performa pemain akan dilakukan, termasuk membuka peluang bagi pemain diaspora yang belum tergabung. Tak tertutup kemungkinan akan ada perombakan skuad, penyempurnaan taktik, hingga program latihan intensif. Erick juga kemungkinan besar akan berdiskusi intensif dengan pelatih Patrick Kluivert. Kekalahan dari Jepang bukan hanya tanggung jawab pemain, tapi seluruh sistem. Maka pembenahan menyeluruh dari pola permainan, rotasi pemain, hingga psikologi tim akan menjadi sorotan utama. Yang pasti, satu hal yang sudah jelas, Erick tidak akan membiarkan timnas Indonesia berjalan sendiri. Dukungan penuh dari federasi sudah ia janjikan, dan janji itu bukan hanya sekadar kata-kata manis untuk menenangkan publik. Ia tahu, jika ingin masuk ke Piala Dunia 2026, maka segala aspek harus digenjot, bukan nanti, tapi mulai sekarang. Kini bola ada di tangan para pemain, pelatih, dan tentu saja, PSSI sebagai pengelola sepak bola nasional. Dengan dukungan masyarakat, analisa yang tepat, dan eksekusi yang cepat, Indonesia punya peluang untuk menoreh sejarah baru. Dan meskipun hari ini kita terluka karena kekalahan 0-6, siapa tahu,
Luka itulah yang akan menjadi awal kebangkitan terbesar Garuda dalam sejarah sepak bola dunia. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.